Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa Allah mempertemukan kita dengan tahun 2022 Miladiah. Sekarang sudah tanggal 20 Februari tahun 2022. Harapan kita sama, menjadi khairun nas, baik-baik manusia. Apa? Tola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik amalnya. Selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, mari kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita. Kalau ada musibah, bencana alam, ujian, itu bukan hukuman, hanya isyarat agar kita berbenah, agar kita kembali kepada jalan yang benar. Kebetulan juga hari ini tanggal 20 Februari tahun 2022 bertepatan dengan bulan Rajab, 19 Rajab, sudah masuk malamnya tanggal 20 Rajab. Bapak Ibu kemudian dalam hati bertanya, apa benar bulan Rajab itu bulan yang sangat mulia, bulan haram? Ya, bulan Rajab itu termasuk satu di antara Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Apa kemudian keistimewaan bulan Rajab dibanding bulan-bulan yang lain? Coba kita tengok firman Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna indata suhuri indallahis asrata sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya inna indatas suhuri indallah, sesungguhnya jumlah bulan menurut ketentuan Allah adalah isna asyara, ada 12 bulan. Fi kitabillah, ini sudah menjadi ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzalika dinul qayyim, ini menjadi ketetapan Allah yang sudah pasti. Wala yatlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian kita menikah berbuat aniaya, menganiaya diri sendiri. Kemudian wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, apabila memerangi kalian, membunuh kalian, maka perangi pun. Tetapi wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ayat ini menjelaskan tentang keburukan akidah para tokoh ahli kitab, kaum musyrikin. Mereka akan merubah jumlah bulan yang sudah ditetapkan Allah, yaitu 12 menjadi merubah. Padahal ini menjadi ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 12 itu diantaranya adalah ada 4 yang dimuliakan haram. Yang 12 adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Memang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak ada yang mengkhususkan amalan tertentu di bulan Rajab. Beberapa hadis menikah dhaif, lemah. Alhamdulillah di media sosial banyak yang sudah mengingatkan tentang bulan Rajab. Yang kemarin-kemarin viral pasti ada doa Allahumma Rajab,
lakbannya tuh, apalagi kemudian puasa di hari-hari tertentu. Memang kita dilarang untuk berbuat aniaya terhadap diri kita sendiri maupun menganiaya orang lain. Yang dimaksud bulan haram adalah haram untuk berperang, haram untuk menumpahkan darah, haram untuk berburu. Diperbanyak beribadah daripada berbuat dolim aniaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ini sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram adalah bulan haji. Bulan haji. Maka dilarang kita apa? Menghalangi orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Dan dilarang kita yang mungkin berada di tanah air untuk berbuat aniaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Apa? Contoh berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Kalau yang masih muda, apa? Waktunya sia-sia hanya untuk main game. Yang remaja besar-besar itu apa? Berbuat dolim terhadap diri sendiri, mabuk-mabukan naksa. Apalagi judi, menganiaya diri sendiri. Bagi kita Bapak Ibu sekalian, yang termasuk berbuat aniaya terhadap diri sendiri, meninggalkan sholat dengan sengaja. Berbuat dolim terhadap diri sendiri. Kewajiban kita hidup berumah tangga, ada anak, mungkin ada menantu, ada cucu. Kewajiban orang tua selalu mengingatkan anggota keluarga kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kita berbuat dolim, sengaja meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan menurut keterangan, kalau kita berbuat amal ibadah di bulan Rajab, di bulan-bulan yang haram, yang dimuliakan Allah, pahalanya dilipat gandakan. Dan sebaliknya, apabila kita berbuat dosa, berbuat dolim terhadap diri kita maupun orang lain, dosanya juga dilipat gandakan. Maka di bulan Rajab yang kita kerjakan apa kemudian amalan? Ya amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Perbanyak ibadah. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian sudah merasa, oh saya sudah sholat 5 waktu. Oke. Karena bulan Rajab 5 waktu, awal waktu. Sudah awal waktu berjamaah di masjid. Yang sudah awal waktu berjamaah di masjid, kemudian ditambah dengan ibadah tatawwu yang lain. Apa sholat rawatib? Qobliyah, ba'diyah. Oh, karena bulan Rajab ini bulan yang mulia, pahala kita dilipat gandakan dan kita tidak boleh berbuat dosa, aniaya, berbuat maksiat. Ya. Kita rajin beribadah. Puasa jelas Senin Kamis. Yang Yaumul-Bid pertengahan bulan itu ya sudah lewat. Sekarang tanggal berapa? 19. Puasa Senin Kamis. Sholat malamnya jangan sampai kita tinggalkan. Barangkali Bapak Ibu sekalian, kalau sholat malam itu searas-arasan gila, bangun, sudah merasa sholat isya, apalagi sholat witir, kurang kita rakaat, kadang 4 rakaat, ya, syukur sampai 11 rakaat. Ya karena bulan Rajab, ya kita usahakan, ini bulan Rajab, termasuk arba'atun hurum, kita kerjakan 11 rakaat. Ada kuota infak biasanya 2.000, ini karena bulan Rajab 5.000. Ditingkatkan infaknya, sedekahnya, berbuat baik kepada orang tua, tetangganya, kita tingkatkan. Apalagi ibadahnya kepada Allah, sholat kita, puasa kita, serta ibadah tatawwu yang lain. Namun tidak ada ibadah khusus. Puasa tanggal sekian, fadilahnya itu beberapa hadisnya. Yang jelas, monggo bulan Rajab ini jangan sampai kita sia-siakan. Ada keistimewaan yang sangat istimewa sekali. Apa? Di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan jatuh pada tanggal 27
Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret tahun 2022. Yang buka kalender, tanggal 1 hari Senin, merah, tanggal abang. Apa itu? Hari besar Islam, Isra Mi'raj.